Kalau kita sudah lurus, ilmu mencahayai hidup kita akan dapat wiryo, kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan. Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita. Orang akan kekuasaan itu mungkin status. Orang akan melihat ketinggian kita tanpa harus kita pamer ketinggian. Oh, kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia. Dan kita juga punya arto. Arto itu kita akan dapat alat, dapat sarana, tidak harus uang. Meskipun arti letterlocknya uang, tapi maksudnya sarana, media untuk mewujudkan keinginan kita. Ada yang salah di antara kita mengartikan arto hari ini. Dianggapnya uang itu tujuan. Tidak, uang itu alat, sarana. Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak, itu orang yang sangat tidak pinter. Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Jangan berhenti di uang, rugi. Kalau tiap hari kan banyak sekarang orang ribut gaji naik, ribut menuntut tingkat kesejahteraan, maksudnya bayarannya naik. Rugi kalau berhenti di situ. Karena uangnya itu, gaji naik itu kan cuma alat. Alat untuk kesejahteraan. Jangan berhenti di sana. Tidak serta-merta ketika gajimu naik, hidupmu terus tentrem. Kemarin ada penelitian itu, guru-guru di kabupaten tertentu itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi. Gara-gara dapat sertifikasi guru. Duitnya oke. Karena duitnya banyak, mulai mikir macem-macem. Termasuk selingkuh. Terus tingkat perceraian jadi naik. Lah itu kan jadi bencana. Karena yang kamu pikir sejak awal dapat duitnya. Tidak pernah mikir kalau sudah dapat alat yang namanya duit, kamu mau apa? Itu penting. Jadi keliru kalau kamu mikirnya cari duit saja yang banyak. Harus kamu rumuskan juga. Besok kalau saya dapat uang banyak, mau tak pakai apa? Kalau enggak, mesti aneh-aneh. Ono duit, jalan-jalan yo. Ono duit, makan-makan yo. Mesti ngono. Nanti dulu. Dirancang yang bagus, wong itu arto, itu alat. Untuk apa? Ada orang yang uangnya tidak terlalu banyak, tapi manfaat, barokah. Karena dia pintar merancang, menggunakan wong dia alat. Ada orang yang duitnya banyak, ditumpuk terus tabungannya, tapi uripnya sumpek. Akhirnya masuk penjara. Karena semangatnya hanya mengumpulkan uang. Dibayangkan kalau uangnya sudah ngumpul, hidupnya tentram. Keliru, uang itu cuma alat. Alat yang sama kayak cangkul. Kalau cangkulnya tidak kamu gerakkan, tidak kamu pakai buat macul, ya kamu tidak panen. Kayak uang yang ditumpuk terus sampai banyak. Tapi tidak dipikir besok buat apa. Itu yang bikin kadang-kadang orang tuanya meninggal, gegeran rebutan warisan. Karena tidak dirancang dengan baik sejak awal. Dan yang ketiga pasti winasis, kepandaian, kewaskitaan. Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirjo, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi, sepi, soko wilangan tetelu, telas tilasing janmo, aji godong jati aking, temah popo papariman, mulan doro. Jadi, kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia, derajat kita rendah. Bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada orang lain. Hidup kita bergantung pada yang lain. Tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses, dan kita tidak punya tiga hal itu,
kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Itu kalau dilakukan enak, cuma sayangnya itu tadi, aku raiso nyanyi. Oke, terus etika individual yang pertama nyawanya ada di harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling waspodo, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, nggak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling waspodo, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama, orang berilmu itu secara moral eling dan waspodo, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga, orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi, den ngak samo kasih sipaning sesam. Nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf, menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksamo kasih sipaning sesami. Dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku. Termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca. Karena buku-buku moral. Banyak membaca meskipun katanya Mangkunegoro meskipun tidak persis, tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita ndak bisa jadi orang. Kalau persis kayak yang di awal tadi, ngelakoni kanthi laku, eling waspodo, itu ndak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Eling lan waspodo. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu. Bukan ingat. Tidak semata-mata ingat. Tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik, semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling, terus waspodo. Nah, hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspodo. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian
sadari itu waspada. Jangan lengah kan, dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidup. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspada. Eling itu iling-ilingen. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspada. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atau tombo yang wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya ojo korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atau tombo yang wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi, kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspada. Jadi rumus pertama, etika individual. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme anguwus-uwus uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil. Yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temennya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temennya marah, dia ikut marah. Jadi, padahal kalau ditanya, jenengan ki nesu nopo, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Enggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga enggak jelas, yang penting teriak-teriak. Wo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang, itu cirinya orang tadi. Enggak pinter, enggak bisa mengendalikan diri. Oke. Terus, sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Angkit, ajur, ajer. Pandai bergaul. Kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan. Mengenai tiasing lian. Karena ada orang itu ditonton, kita males. Diajak ngomong, tidak penak sama sekali. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nyebeli tenan. Tidak bisa diajak santai, nggak bisa. Kok jalan kaki aja mas? Emangnya ngerangkak? Tidak enak. Diajak guyon tidak bisa. Diajak serius sakar PDW. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, tidak bangkit ajur ajer. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi. Tidak cuek. Tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan
Bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, alah wis tahu, wis ngerti. Ya kan? Kadang-kadang kan kamu gitu aja. Alah wis ngerti, wis rasa diteruske. Ah wis tahu. Itu kan tidak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti. Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dulu. Tadi sudah disebut ya, sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya, sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa. Harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk, ngeling semi. Gonyak-ganyuk, ngeling semi itu perilakunya tidak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe isin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi tidak, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang tidak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara. Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya, mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa gitu kan. Tapi enggak, karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan enggak boleh gugu karepe priyangga. Enggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara. Angger-anggering keprabon. Oke, terus saya agak cepat. Setengah 10. Perilaku kita di hadapan Tuhan. Nanti ada 4 cara kita. Sembah rogo, sembah cipto, ada sembah jiwa, dan yang keempat sembah rasa. Sembah ini jangan selalu diartikan sholat sembahyang ya. Itu bikin orang salah paham, dianggap wah wong Jawa bid'ah kabeh sini. Enggak, sembah itu ya mungkin nanti yang sholat disebut sembahyang. Sembah itu kan menyembah, yang itu Tuhan. Sembah yang itu menyembah Tuhan. Hidup kita itu isinya sembah semua. Sembah itu persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang formal kayak sholat, ada yang ngaji kita ini termasuk sembah. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau ada yang tidak sembah untuk Tuhan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, ya hidup kita sia-sia. Wong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, semuanya persembahan untuk Tuhan, maka lakukan yang terbaik. Kalau sedang belajar, belajar sekeras-kerasnya. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kamu sedang ngaji, ngaji seserius mungkin. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau makan juga makan yang serius. Jangan disambi macam-macam yang menghilangkan nilai sakralnya makan. Karena kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dalam Islam segala hal kan ibadah. Nah, ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat. Jadi sholat 5 waktu. Fisik sifatnya. Wudunya pakai air. Cuma ini
langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah raga muniku pakartining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang. Dengan sholat saja sudah beres. Sembahyang ora cah kaya sembahyang. Oke, sip, wis. Tidak cukup itu. Itu hanya awalnya. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipto. Atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya gak apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu. Tazkiyatun nafas. Bersihkan batin. Taholli kalau dalam tasawuf. Jadi sembah rogo olah lahirnya. Olah batinnya yang paling awal sembah kalbu. Caranya taholli. Bersihkan jiwamu, bersihkan rohanimu dari maksiat, dari dosa, dari pelanggaran, dari hawa nafsu. Pembersihan diri. Kalau sudah mampu sembah kalbu, orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga. Yoga. Kan koyo yoga sholat itu. Hanya itu dapatnya. Terus, naik lebih dalam lagi ada namanya sholat hakikat atau orang Jawa, Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek. Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap, tidak bisa goncang-goncang lagi, sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyukan. Bukan kok sholat terus menerus. Bukan tidak syariat terus batinnya sholat terus. Ya syariat, ya torekot. Tapi berlanjut terus dalam hidupnya itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, tidak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada, menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Oke. Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim. Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, day to day, detik per detik, hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim,
Tidak berwaktu lagi sudah. Sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata. Bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid kumat. Seperti semula. Ya. Sembah jiwa. Sembah jiwa itu tahalli. Meletakkan dalam diri kita hal-hal yang baik. Ya termasuk meletakkan Allah, meletakkan segala kebaikan moral dalam diri kita. Orangnya harus iling waspodo. Orientasinya hanya pada Allah. Setiap detak jantung dan desah nafasnya adalah zikir. Hanya Allah saja yang ada dalam hidupnya. Itu sembah jiwa. Jiwa lebih dalam dibandingkan kalbu. Kemarin di Ibnu Miskaweh, kan lapisan luar mental itu kan yang kalbu itu, terus masuk lagi ada ruh. Jiwa itu kan bahasa Arabnya ruh. Jadi menghidupkan lagi rohanimu dengan Allah setelah tadi terhalangi oleh nafsu. Sembah jiwa. Kalau sudah bisa sembah jiwa, sudah bisa hidupmu isinya sepenuhnya, orientasinya hanya Allah saja. Tahalli ada level keempat, tajalli. Sembah rasa. Ini mirip makrifat kalau dalam tasawuf. Kamu akan menemukan hakikat. Kamu akan menyadari rahasia terdalam hidup ini. Dan kalau sudah nyampe sembah rasa, itu kamu sudah nyambung langsung sama Allah. Mursidmu juga sudah tidak ikut-ikut lagi. Jadi itu level paling tinggi. Step-step, makom-makom yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam rangka ilaihi roji'un. Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah. Itu etika di hadapan Tuhan. Ada quotes menarik tentang herd mentality ini dari filosof yang dulu juga pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Kata dia, kita mengorbankan 3/4 dari diri kita untuk jadi seperti orang lain. Nah, kita tidak menerima diri kita apa adanya, tapi kita modif diri kita dengan parameter orang lain. Apa ndak boleh Pak saya bergaya, bermode? Boleh, tapi ya sesuai idealmu saja. Jangan menggadaikan dirimu dengan bersandar pada pikirannya orang. Jadi kita jarang sepenuhnya jadi diri kita selalu ngambil benchmark orang lain. Makanya kata Schopenhauer, kita mengorbankan 3/4-nya. Berarti yang otentik dari diri kita tinggal 1/4-nya. Ya entah dalam hal apa, tapi ini menunjukkan kita memang tenggelam. Kita tidak unik, tidak mengaktualkan apa yang kita inginkan. Bahkan kata Einstein, saya kutip itu, terkenal sekali quote dari beliau, hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri. Kamu tidak berani melihat sendiri, tidak berani merasakan sendiri. Temanmu yang satu bilang, wah ngaji filsafat itu asik loh. Yang sini, iya enak sekali loh. 3, 4, 5 temanmu bilang begitu. Kamu sebenarnya mau bilang, tidak enak, bosen saya, ngantuk saya. Kamu tidak berani. Wah kalau nanti saya bilang seperti itu, jangan-jangan teman-teman ngambek saya, wah katrok kamu, deso kamu, berarti kamu SDM rendah kamu. Jadi kamu takut.
Kamu takut digituin, makanya kamu terus tidak berani bilang. Terus begitu kamu ditanya gimana menurutmu? Iya hebat kok, luar biasa kok. Karena kamu tidak berani bilang apa adanya. Jadi kritiknya Einstein, kita jarang mau melihat dengan mata kita sendiri, merasakan dengan hati kita sendiri. Kita gadaikan mata dan hati kita ke kelompok kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah situasi kita hari ini. Banyak. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Padahal semua yang kita lakukan nanti kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau bahasa Al-Quran kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri, dia tidak akan menanggung bebannya orang lain. Sementara kita harus menanggung beban kelakuan kita, perilaku kita, yang itu sebenarnya bukan kita. Hanya niru orang lain. Bayangkan pahitnya, saya sering mengilustrasikan begini. Kalau kalian ikut petunjuknya orang, kemudian tersesat, itu kan pahitnya luar biasa, mangkelnya luar biasa. Sudah tidak berinisiatif, hanya ikut-ikutan, itu pun tersesat. Tapi seandainya kalian jalan sendirilah, bismillah semoga nyampe, ternyata tersesat. Itu kan mungkin ya kecewa, tapi kecewanya tidak sebesar ketika kalian sudah pasrah, sudah percaya, ternyata juga masih disesatkan. Nah, itu pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Ada lagi satu quote. Ini tokoh dulu belum lama, bulan lalu kita bahas ya, Jiddu Krishnamurti. Kata beliau, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit itu bukan ukuran kesehatan. Maksudnya beliau apa? Kita kan sering pakai alasan adaptasi. Kita kan harus beradaptasi, Pak. Kita kan harus menyesuaikan diri, Pak. Iya sih, kalau yang kamu adaptasi, circle-mu circle yang sehat. Masyarakatmu masyarakat yang memang baik. Tapi kalau kelompokmu kelompok yang negatif, kalau temenmu toksik semua, lah ngapain kamu beradaptasi? Pak, teman saya itu Pak, grup cerewet semua Pak. Kalau enggak cerewet, enggak dianggap circle-nya. Berarti kan saya harus latihan cerewet toh Pak. Nah, ini yang maksudnya Krishnamurti. Menyesuaikan diri dengan baik dengan masyarakat yang sakit, itu namanya bukan ukuran kesehatan. Jadi iya adaptasi ya adaptasi, menyesuaikan diri ya menyesuaikan diri. Tapi perhatikan juga kalian beradaptasi pada apa? Menyesuaikan diri untuk apa? Pak, anak muda hari ini itu kalau terlalu soleh itu rasanya ndak update Pak. Yo harus ada nakal-nakalnya dikit lah Pak. Mosok anak masa kini kok yo terlalu alim. Merokok tidak, ngopi tidak, nongkrong tidak, misalnya kan banyak diksi-diksi begitu. Ya dilihat dulu kalau memang circle-nya isinya senegatif itu ya ngapain kita beradaptasi. Harusnya kan dibalik, yang negatif-negatif tadi yang mengadaptasi kalian. Mereka yang meniru kalian, bukan kalian yang niru mereka. Ini rumus yang terbalik. Makanya kata Krishnamurti, Anda itu bukan ukuran hidup yang sehat. Ya, memang kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat kita, tapi ayo dipastikan dulu lingkungan dan masyarakatnya sehat. Kalau lingkungan dan masyarakatnya tidak sehat, sehatkan dulu, baru kita saling beradaptasi. Ya karena kalau tidak, ya nanti kita semua jadi rusak. Bareng-bareng rusak.